Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam ketemu, salam jumpa lagi dengan saya Agus Widodo di sini. Kita bertemu di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Dan harapan saya Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan melalui video yang Bapak Ibu sekarang sedang saksikan pada saat ini. Puji nama Tuhan. Saya akan membawakan satu judul, yaitu doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa. Nah, Alkitabnya kita bisa ambil dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Sebagai pendahuluan Bapak Ibu Saudara, banyak masalah yang ada di sekitar kita. Banyak masalah yang ada di dalam hidup kita, di lingkungan kita, di sekitar kita, yang tidak mampu kita ubah. Baik itu melalui strategi, melalui metode, melalui kemampuan, maupun melalui potensi kita. Apapun yang kita punya, kadang semua itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Ada batas-batas tertentu di mana kita tidak bisa menjadi manusia super dan kita bisa selesaikan semua masalah. Bahkan keberhasilan dan pengalaman masa lalu juga tidak akan bisa mengubah masalah pada masa kini. Baik itu masalah ekonomi, keamanan, kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Ada satu pertanyaan, apakah ada peluang untuk kita bisa mengubah keadaan? Apakah ada kesempatan? Apakah ada hal? Apakah ada cara untuk kita bisa mengubah keadaan itu? Dengan banyaknya masalah, dengan banyaknya kesukaran, apakah kita bisa mengubah keadaan itu? Nah, saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema yaitu doa yang mengubah keadaan. Bagaimanakah doa yang mengubah keadaan tersebut? Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, doa yang mengubah keadaan yaitu kita bisa lihat di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Apa itu? Yang pertama adalah doa dengan terbeban. Doa dengan terbeban. Ayat yang keempat berkata, Nehemia pasal 1 ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu Saudara, Nehemia orang buangan yang terhormat, menjadi juru minuman raja. Pasal 1 ayat yang ke-11, pasal yang kedua ayat yang pertama. Ia mendengar dari Hanani. Siapa Hanani? Seorang dari Yehuda yang terluput dari penawanan, bahwa kondisi Yerusalem sangat menyedihkan. Banyak orang menderita, tembok terbongkar, pintu-pintu terbakar. Pasal 1 ayat yang ketiga. Mendengar ini semua, mendengar berita itu, Nehemia menangis. Mendengar berita tembok Yerusalem terbongkar, pintu-pintunya terbakar, kocar-kacir, kota begitu kacau. Mendengar ini Bapak Ibu Saudara, Nehemia abdi Allah menangis, berkabung. Pasal 1 ayat yang keempat. Nehemia sangat terbeban atas penderitaan bangsanya, keruntuhan kota, bahkan rusaknya kota Yerusalem. Sebagai orang sukses, Nehemia bisa berpikir logis, bisa berpikir egois. Tetapi Nehemia adalah orang yang peduli terhadap penderitaan umat Allah. Ia justru memikirkan masalah bangsanya yang sangat serius
Beliau merasa sangat terbeban sehingga kesedihannya terbaca dalam sikap dan raut mukanya oleh Raja Artasasta pada waktu itu. Pasal yang kedua ayat yang kedua. Kemudian Nehemia terpanggil membangun Yerusalem karena terpanggil tanpa pamrih. Nehemia mengungkapkan sikap terbeban dengan doa, dan pada saat ditanya oleh sang raja apa keinginannya, Nehemia tidak langsung menjawab atau meminta kepada raja, tapi kembali berdoa. Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa Nehemia yang kau inginkan?" "Maka aku berdoa kepada Allah," jawab Yeremia, "semesta langit." Sebagai gambaran dari peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara, kesedihan Nehemia, kegalauan Nehemia sudah tergambar dengan jelas. Kisahnya begitu nyata, begitu sedihnya Nehemia melihat kesengsaraan kotanya, melihat Yerusalem yang porak-poranda tidak karu-karuan, merasa sangat sedih. Ketika Nehemia datang kepada Allah di dalam doa, maka dari doa itu mengubah keadaan. Bagi kita orang percaya, jika kita memiliki sikap hati yang terbeban secara pribadi, tanpa rasa terbeban, tidak akan ada doa yang serius. Jadi maksudnya apa? Ketika kita datang kepada Allah dalam doa, kita ada beban yang begitu berat. Kita ada pergumulan yang begitu berat. Kita ada sesuatu dalam hati kita yang kita mau bawa kepada Allah. Dan hal itu, beban itu, begitu kita merasa, "Tuhan, tolong, aku tidak mampu." Ketika orang percaya ada pergumulan berat, ada beban di dalam hidupnya, ada pergumulan, mungkin pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, keuangan, pergumulan pekerjaan, pergumulan masa depan dan lain sebagainya, bawa kepada Allah. Beban itu bawa kepada Allah, dan Allah sanggup untuk menolong. Yang kedua, doa dengan merendahkan diri. Seperti apa pada waktu itu gambarannya? Memukul dada, menyiram abu di atas kepala, berjalan dengan kaki telanjang, menarik dan menggunting rambut, menyakiti dada. Itu di Kejadian 37 ayat 29 sampai 34, 2 Samuel 13 ayat 19, Imamat 10 ayat yang ke-6. Semua perbuatan ini, memukul dada, menyiram abu di atas kepala, berjalan dengan kaki telanjang, menggunting rambut, menyakiti, ini cara-cara merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu itu. Ya. Mungkin untuk masa sekarang ini, tahun 2021, mungkin tidak ada seperti itu ya. Memukul-mukul dada, menyiram abu di atas kepala, menggunting rambut dan lain sebagainya. Saya pikir mungkin tidak se ekstrim itu. Tapi pada waktu zaman Nehemia, ketika orang itu berkabung, ketika orang itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, disertai dengan perbuatan-perbuatan seperti ini, memukul dada, menyiram abu di atas kepala, dan itu sudah lazim, itu sudah wajar dilakukan pada waktu itu. Ayat yang ke-6 berkata seperti ini, "Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari." Oleh karena sedihnya, Nehemia mendengar kabar seperti itu. Ketika Yerusalem hancur, kota-kotanya, pintu gerbangnya dan semua yang ada di Yerusalem itu porak-poranda, tidak karu-karuan, duduklah Yeremia dan menangis. Saking sedihnya, saking tertekannya selama beberapa hari. Apa yang dia lakukan? Aku berpuasa dan berdoa. Nehemia 1 ayat yang ke-4.
juga dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan. Nehemia 1 ayat yang ke-6. Ini perbuatan yang mengiringi ketika dalam keadaan berduka mendengar kabar yang menyakiti. Bapak Ibu Saudara, doa permohonan Nehemia sungguh-sungguh digumuli dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat ia berdoa siang dan malam. Itu di pasal 1 ayat yang ke-6 dibuktikan di sana. Nehemia tidak hanya berdoa secara pribadi, tetapi melibatkan orang-orang lain juga. Pasal 1 ayat yang ke-11. Nehemia sebenarnya layak sombong karena di negeri orang lain ia bisa berprestasi. Namun semua prestasi dan kejayaannya itu harus ditinggalkan manakala ia berhadapan dengan Allah. Nehemia merendahkan diri dalam doanya. Ia memohon pengampunan atas dosa-dosa, baik dosa secara pribadi maupun dosa bangsanya. Pasal 1 ayat ke-6. Sebagai penerapan Bapak Ibu Saudara, jauhkanlah kesombongan. Kesombongan tidak ada faedahnya. Menyalahkan siapapun tidak baik. Juga tidak baik menyesali kegagalan dan masalah di sekitar kita. Marilah saatnya kita berdoa dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Sama seperti keadaan yang dialami oleh Nehemia. Datang kepada Allah, itu jalan yang terbaik. Itu jalan yang terbaik. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, doa dengan berusaha. Ya Tuhan, ayat yang ke-11, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Nehemia pasal 1 ayat 11. Bapak Ibu Saudara, Nehemia mengharapkan satu hal. Hanya satu hal. Berhasil. Sukses. Berhasil. Sukses. Untuk berhasil diperlukan doa dan berusaha. Dalam rangka berusaha, Nehemia menggunakan potensi dan strategi yang didukung oleh doa. Berusaha memanfaatkan potensi. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Nehemia pasal 1 ayat yang ke-11. Jadi kedudukan jabatan adalah sebuah potensi yang bisa Nehemia gunakan untuk akses hubungan yang lebih luas. Berusaha menggunakan strategi. Setelah raja memberi kesempatan kepada Nehemia, ia memakai strategi memohon surat rekomendasi atau surat jalan agar bupati-bupati yang wilayahnya akan dilewati memperlancar tujuannya. Melakukan lobbying ya, Bapak Ibu Saudara, melakukan lobbying agar pembangunan kembali kota Yerusalem, tembok Yerusalem dan lain sebagainya bisa lancar dengan melakukan lobbying. Ya. Pasal yang kedua ayat 7-8. Berusaha dengan keras. Nehemia menghadapi banyak tantangan. Sudah pasti ya. Dari mulai Sanbalat yang menolak Yerusalem dibangun kembali. Pasal yang kedua ayat yang ke-10. 19, pasal yang ke-6 ayat 1-19. Tetapi Nehemia mengandalkan doa. 4 ayat 9, dan siap berperang. Pasal 4 ayat 1-23. Inilah doa dengan berusaha. Ora et labora. Berdoa dan berusaha. Akhirnya pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem selesai. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Dan seluruh cita-cita pembangunan kembali tembok Yerusalem berhasil.
pasal 7 ayat yang ke-1. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah melihat sebagai gambaran atau ilustrasi dari poin ini, mungkin pernah melihat gambar lukisan tangan berdoa ya. Seperti ini. Perhatikanlah lukisan kedua tangan tersebut bukan sebuah tangan yang lembut, ya, melainkan tangan kasar yang berotot besar. Sebuah tangan yang berdoa, tapi juga sebuah tangan yang bekerja keras. Latar belakang lukisan tersebut, lukisan tangan yang berdoa itu, Bapak Ibu bisa temukan itu di lukisan-lukisan di gereja atau mungkin lukisan-lukisan di media. Latar belakang lukisan tersebut dimulai dari keinginan seorang yang bernama Albert untuk sekolah seni rupa. Namun karena Albert miskin, artinya tidak punya uang, maka ia mencari kawan untuk bekerja sama. Akhirnya disepakati oleh Albert sekolah dulu, sedangkan kawannya yang bekerja untuk membiayainya. Kawan dari Albert tersebut adalah orang yang rajin berdoa dan bekerja sebagai buruh kasar. Beberapa tahun kemudian Albert lulus dan ia ingin kawannya bergantian masuk sekolah. Saat ia mengunjungi rumah kawannya itu sedang berdoa dengan tangan kasar yang berotot besar. Oh Tuhan, tanganku sudah menjadi kaku dan kasar, sudah tidak bisa untuk melukis lagi. Biarlah Albert saja yang menjadi pelukis. Seorang yang rela berdoa dan bekerja keras bukan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi orang lain, telah mengubah hidup Albert dan diabadikan dalam lukisan tangan berdoa karya Albert Dürer tahun 1471 sampai 1528. Inilah yang mengilhami moto Ora et Labora. Baik, sebagai penerapan Bapak Ibu Saudara untuk mengubah keadaan diperlukan doa dan berusaha. Ora et labora. Tuhan adalah sumber mujizat. Tetapi tidak berarti kita harus pasif. Kita harus berusaha sesuai dengan panggilan kita. Usaha bekerja lebih keras, melayani lebih baik, mengampuni dengan tulus, mengasihi tanpa pamrih. Sebagai kesimpulan, sebagai akhir dari perjumpaan kita hari ini, doa dapat mengubah keadaan. Sudah terbukti dalam kesaksian Nehemia, Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di kisah Nehemia. Ia berdoa dengan terbeban atas keadaan bangsanya, disertai sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan berusaha menggunakan potensi serta strategi secara maksimal. Dan pada akhirnya, segala cita-citanya berhasil. Doa kita juga dapat mengubah keadaan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.